Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel cerita horor. Silahkan subscribe, like, komen, dan share yang sudah subscribe semoga masuk surga. Di sebuah desa yang merupakan bagian dari kota kecil yang letaknya di jalur Pantura, Jawa Tengah, hidup keluarga sederhana yang sedang diberi ujian hidup. Seorang suami, yang bernama Parjo, baru saja kehilangan pekerjaan akibat bangkrutnya sebuah pabrik tekstil tempatnya bekerja. Kehidupan mereka serasa berhenti. Anak-anak mereka yang masih kecil mulai kekurangan, sementara Parjo merasakan kehormatan seorang ayah dan suami tercoreng. Berbulan-bulan lamanya, Parjo berjuang mencari penghasilan lain, dari menarik becak hingga berjualan di pasar, namun usaha demi usaha selalu kandas. Terakhir, ia mencoba peruntungan dengan berjualan bakso keliling. Namun, bukan keuntungan yang ia dapat, malah semakin bertumpuklah utang dan kerugian. Puncak dari segala keputusasaan itu datang ketika Parjo mendengar percakapan orang-orang di pasar. Mereka berbicara tentang sebuah cara yang dianggap mengerikan tetapi katanya terbukti ampuh untuk melariskan dagangan pesugihan penglaris. Menurut cerita, ada seorang dukun di lembah di daerah Pemalang yang memiliki kekuatan gaib. Dengan ritual tertentu, dukun ini bisa membantu siapa saja yang membutuhkan penglaris dagangan. Desas-desus tentang ritual itu menyebutkan bahwa pedagang-pedagang yang mengikuti jalan ini mendapat bantuan dari makhluk halus yang akan memastikan dagangan mereka selalu laris manis. Setelah berpikir panjang dan berkonsultasi dengan istrinya, yang bernama Surati, Parjo memutuskan untuk mendatangi dukun tersebut. Dia merasa tidak punya pilihan lain. Malam itu, dengan berat hati dan tekad yang telah ia bulatkan, Parjo pergi meninggalkan rumah menuju lembah Pemalang. Di sebuah lembah di Pemalang, suasana begitu sunyi, penuh mistis, dan dikelilingi pepohonan tinggi yang menghitam di bawah sinar rembulan yang redup. Parjo memasuki sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Dukun yang ia temui, seorang pria tua dengan kulit keriput dan tatapan mata yang kosong, menyambutnya dengan senyum licik. "Jadi, kamu ingin penglaris, kan?" Suara dukun itu lirih namun penuh makna. Parjo hanya mengangguk, bibirnya bergetar dan keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Dukun itu lalu memberi instruksi detail. Parjo harus membawa bahan-bahan tertentu, sebagai syarat ritual sebutir telur ayam kampung hitam, segenggam tanah dari kuburan tua, dan darah seekor kambing hitam yang tidak boleh disembelih di bawah cahaya matahari. Setelah semuanya lengkap, Parjo akan dibawa ke dalam ritual yang mengerikan. Parjo pun menyanggupi. Dengan hati yang sudah membatu, ia bertekad untuk menghidupi keluarganya, apapun risikonya. Setelah ritual selesai, Parjo pulang membawa anugerah dari lembah itu, bersama makhluk halus yang bernama Siro, yang sekarang menjadi bagian dari hidupnya. Begitu memulai usaha bakso dengan bantuan dari makhluk halus itu, hidup Parjo dan keluarganya mulai berubah. Dalam waktu singkat, warung bakso mereka selalu ramai dipenuhi pembeli. Bahkan dalam sehari, mereka bisa menghabiskan ratusan mangkuk. Parjo pun menambah cabang warung baksonya di beberapa lokasi lain. Keberhasilan itu membuat Parjo menjadi buah bibir di kampung dan dianggap sebagai pengusaha bakso yang sukses. Namun, ada satu keanehan yang selalu dirasakan oleh karyawan-karyawan baru yang bekerja di warung itu. Setiap kali mereka hendak membuka tutup kuali bakso, ada aroma aneh seperti bangkai yang samar-samar tercium, tetapi entah mengapa, setiap kali mereka mencoba memeriksanya, bau itu segera hilang. Yang lebih aneh, para pelanggan yang datang ke warung Parjo tidak merasakan bau itu, bahkan mereka mengaku bakso itu sangat lezat. Mereka selalu kembali, seolah tak bisa lepas dari kelezatan bakso Parjo. Dalam sehari, Parjo bisa menjual ribuan mangkok bakso. Usahanya pun semakin maju dan kehidupan Parjo berubah drastis. Ketika banyak karyawan mengundurkan diri karena merasakan keanehan, Parjo tidak mempedulikannya. Baginya, asalkan warung tetap laris, apapun bisa diabaikan. Kecurigaan terhadap Parjo semakin membesar ketika seorang karyawan baru bernama Seno, yang baru bekerja selama seminggu, menemukan rahasia gelap dari warung bakso itu. Suatu malam, setelah warung tutup, Seno yang kebetulan tertinggal di warung karena sedang membersihkan alat-alat masak, melihat Parjo melakukan sesuatu yang aneh di belakang dapur. Parjo terlihat berbicara sendiri di hadapan mangkuk-mangkuk bakso yang masih tersisa, seperti seseorang yang tengah berdoa atau berkomat kamit. Seno yang penasaran mencoba mendekat diam-diam. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, sebuah sosok bayangan hitam muncul di hadapan Parjo. Makhluk itu tanpa menjilat setiap mangkuk bakso yang sudah tersaji, lalu meludahi setiap potongan bakso yang ada di dalam mangkuk. Seno hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku tak mampu bergerak, sementara matanya tak bisa lepas dari pemandangan mengerikan itu. Setelah ritual itu selesai, Parjo berbalik dan mendapati Seno berdiri kaku dengan wajah pucat. "Kamu lihat semua ini?" tanyanya dengan suara yang berat.
Seno hanya bisa mengangguk, mulutnya terkunci oleh rasa takut yang luar biasa. Namun, tanpa diduga, Parjo malah tersenyum dingin, lalu menepuk bahu Seno. "Jangan bilang siapa-siapa, atau kamu akan bernasib sama dengan mereka yang lain." Tak lama setelah kejadian itu, Seno memutuskan untuk mengundurkan diri dan pindah ke kota lain, berharap bisa lepas dari bayang-bayang kengerian yang ia saksikan. Namun kejadian tragis menimpa Seno. Saat dia pulang dari luar kota dengan mengendari sepeda motor, di sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba muncul makhluk yang pernah dia lihat di warung bakso Parjo. Karena terkejut, Seno hilang kendali dan menabrak sebuah pohon besar yang tumbuh di tepi jalan. Seno meninggal seketika di tempat itu dengan kepala pecah. Ternyata pesugihan penglaris yang dijalani Parjo tak berlangsung lama, karena tampaknya tidak bisa dihindari. Beberapa bulan kemudian, usaha bakso Parjo mengalami penurunan drastis. Banyak pelanggan yang mulai mengeluhkan rasa bakso yang aneh dan semakin banyak pula yang jatuh sakit setelah makan di warung itu. Parjo mulai cemas, apalagi ketika beberapa warga mendatangi rumahnya dan meminta penjelasan. Malam itu, dalam rasa takut dan penyesalan, Parjo mendatangi kembali Lembah Pemalang, berharap dukun yang dulu membantunya bisa memberikan solusi. Namun, setibanya di sana, gubuk tua itu telah kosong dan hancur. Dalam keputusasaan, Parjo berteriak, meminta Siro untuk muncul dan membantu, tetapi tak ada yang datang kecuali suara angin malam yang dingin. Di hari-hari terakhirnya, Parjo mulai kehilangan akal sehat. Banyak orang menyaksikannya sering berbicara sendiri, bahkan teriak-teriak di tengah malam, meminta maaf dan mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Hingga akhirnya, satu malam, tubuh Parjo ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya, dengan wajah pucat pasi dan mata yang terbelalak. Di sampingnya, terdapat semangkuk bakso yang tampak sudah menjamur dengan bau yang sangat menyengat, seolah menjadi saksi bisu dari perjanjian mengerikan yang telah ia buat. Setelah kematian suaminya Surati dan kedua anaknya jatuh miskin, mereka menjual semua harta peninggalan Parjo. Warung bakso Parjo kini menjadi cerita horor di kampung itu. Banyak yang mengatakan bahwa mereka masih bisa melihat bayangan hitam berkeliaran di sekitar warung kosong itu, menjilat dan meludahi mangkuk-mangkuk bakso yang telah usang dan berdebu. Terima kasih Sobat Tirai Goib yang sudah subscribe, semoga masuk surga.